Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Miss Horror. Bagaimana kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dalam video ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis yang lagi pernah viral berjudul Hilangnya Seorang Santri Secara Misterius. Seperti apa ceritanya? Simak sampai selesai, selamat menikmati ceritanya. Sebagai santri, tentu memiliki banyak banget pengalaman dan teman. Namun semua itu kadang nggak berjalan mulus. Di beberapa hal kadang merelakan adalah jalan keluar inilah yang dialami Dimas, salah seorang santri di Palembang. Dimas pernah mengalami beberapa kejadian mistis selama dia menjadi santri. Selain itu, hal yang tak pernah dia lupakan adalah saat kehilangan sahabat karibnya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya. Dimas masuk pesantren sekitar tahun 2012, saat itu dia baru aja lulus SD. Dan menginjak kelas 1 SMP, pesantren yang dituju Dimas terletak di kota Palembang dengan jarak dari kota sekitar 4 jam, dan tempatnya sangat terpencil. Di awal perjalanan Dimas sudah disambut dengan berbagai macam tumbuhan tinggi, hingga semakin lama ia memasuki kebun karet, jalanan mulai susah, dan banyak bebatuan ditambah sinyal yang semakin buruk. Akhirnya sampailah Dimas di sebuah pesantren yang letaknya sangat pelosok jauh di dalam hutan. Pesantren itu cukup ramai dengan jumlah santri, sekitar 700 santri putri dan 300 putra. Di sana juga berjejer puluhan asrama. Saat itu Dimas tinggal di asrama Sunan Kalijaga, yang mana bangunan itu terdiri dari 2 tingkat dengan 5 kamar bawah dan 5 kamar atas. Dark semennya juga terbuat dari kayu. Jadi kalau ada YG, jalan suaranya kedengeran. Seiring berjalannya waktu, Dimas mulai mendengar banyak sekali cerita-cerita mistis yang ada di pesantren tersebut, seperti setan tangan, mbak jenggot, dan suara-suara yang sering muncul di tengah malam. Letak kamar mandi di pesantren itu juga lumayan jauh, yaitu 500 meter dari asrama. Di salah satu bilik toilet juga ada tulisan STMJ, setan tangan mulai jedul. Dimas bingung itu maksudnya apa. Ternyata maksud dari tulisan itu adalah setan tangan mulai muncul. Hah, setan tangan. Semoga aja hal-hal kayak gitu tidak mengganggu Dimas nantinya. Tahun 2013 nggak kerasa udah setahun Dimas berada di pesantren itu dan tidak mendapat gangguan sama sekali. Namun di malam hari yang begitu dingin, Dimas tiba-tiba kebelet ingin buang hajat karena nggak ada temen. Akhirnya dia nekat ke toilet sendirian. Di sana memang ada 10 toilet dengan tembok yang seling-seling dan nggak terlalu tinggi. Bak mandinya juga memanjang menjadi satu dari ujung kamar mandi kanan sampai ke kamar mandi bagian kiri. Dimas masuk ke bilik toilet nomor 2. Lagi tenang-tenangnya tiba-tiba air di bak kamar mandi seperti ada yang menciduk. Semakin lama gelombang air semakin besar. Buru-buru Dimas menyelesaikan hajatnya. Saking penasarannya, siapa sih yang ada toilet sebelah? Kok nggak ada suaranya? Dimas pergi ke bilik bagian pojok kiri dan di sana di pojok kamar mandi, Dimas ngelihat dengan jelas ada sosok kecil. Kepalanya botak jongkok menghadap ke kiri. Dimas ngelihat itu langsung lari ketakutan bangunin temennya yang lain dan pengurus, tapi reaksi pengurusnya malah biasa aja. Sementara itu Dimas tentu sangat shock karena baru pertama kali melihat penampakan. Udah gak usah takut. Dimas bahkan sempat ingin pindah pesantren saking takutnya. Dia trauma melihat hal kayak gitu. Namun orang tuanya hanya merespon ala kadarnya, mengiyakan tapi nggak mengurus perpindahan ya. Akhirnya Dimas bertahan di pesantren tersebut. Di pesantren juga terkenal dengan mitos MBH jenggot si penunggu kali di dekat pesantren. Memang di sana ada sungai yang jaraknya 500 meter dari kamar mandi. Suatu hari Dimas terbangun di tengah malam. Dimas mendengar ada suara orang jalan di tangga, ada namun tidak ada wujudnya. Banyak yang bilang itu penunggu asrama. Dimas bisa tahu karena Dimas tidur di luar kamar. Duk, duk, duk. Ya, Dimas menatap sekeliling.
Di sampingnya juga banyak santri yang masih tidur. Dimas terbangun karena ingin sholat tahajud, karena kapasitas kamar yang terlalu kecil, hanya berukuran 4,4 m saja, dan harus diisi 10 orang. Maka banyak yang memilih untuk tidur di luar pesantren itu sendiri juga terbilang cukup tua sejak dibangun sampai Dimas menjadi santri. Umur pesantren sudah 50th duk, duk, duk. Suara itu kembali terdengar, namun anehnya sampai di tangga terakhir. Suara itu menghilang DN, muncul lagi dari lantai 2. Dimas mengabaikan suara itu. Oh iya, mengenai kali atau sungai yang tak jauh dari pesantren. Itu namanya Kali Sanca Yige, jaraknya 1 km dari asrama. Kali itu memiliki sejarah tersendiri dalam pembangunan pesantren. Karena mitosnya dulu itu ada sebuah ular yang berhasil dikalahkan sama pendiri pesantren, dan mereka memiliki perjanjian. Kalau setiap tahun pasti ada tumbal. Dan benar saja, setiap tahun selalu ada aja yang hanyut di sungai itu, bahkan korbannya bukan hanya dari pesantren aja. Bahkan dari masyarakat juga ada. Memasuki tahun 2015, Dimas menginjak kelas 3 SMP. Disinilah dia bertemu dengan Bayu, yang saat itu kelas 1 SMA. Bayu tergolong anak yang barbar dalam ranah perkataan. Bayu itu salah satu anak kiai juga, atau dalam istilah Jawa dipanggilnya Gus. Anaknya tinggi, badannya kurus, dan tingkahnya berbeda dengan yang lain. Bodoh amat sama peraturan di pesantren, Bayu dan Dimas mulai akrab, sering masak bareng, tidur bareng, Del. Aktivitas di pesantren juga lumayan padat pagi sekolah. Zuhur pulang jam 3 ngaji sampai asar. Asar ngaji SMP, maghrib istirahat, habis maghrib ngaji sampai jam 11 malam. Dimas dan Bayu berbeda asrama. Bayu masuk di asrama Sunan Giri, di mana itu asrama yang terkenal dengan suasana yang angker. Namun hal itu nggak berarti apa-apa bagi Bayu, anak yang sangat berani. Di atas saja Bayu hanya sendirian. Asrama itu memiliki 2 lantai juga, 3 kamar di bawah dan 2 kamar di atas. Dark bagian atas juga udah banyak yang keropos karena sering nggak dihuni. Asrama itu terkenal angker karena ada sosok baju putih, rambut panjang di pojok kanan atas yang sering nampakin diri. Singkat cerita, Dimas pindah di asramanya Bayu dan tinggal di kamar samping kamar Bayu. Di situ hubungan mereka juga mulai renggang mungkin. Karena aktivitas yang mulai padat ditambah Bayu yang udah dapat teman baru juga. Suatu hari sepulang sekolah, seperti biasa, Dimas rebahan sampai kadang ketiduran. Namun hari itu sekitar jam 2 siang. Dimas mendengar suara Faiz yang lari dari bawah. Dia ngos-ngosan dan menyampaikan kabar yang membuat Dimas terkejut. Faiz, dim, Bayu tenggelam. Dimas, lo bukannya Bayu nggak bisa berenang? Faiz, nggak tahu, udah ayo cepetan, itu udah rame di sungai. Sungguh Dimas berharap kabar yang disampaikan Faiz ini hanya prank. Mana mungkin Bayu tenggelam, orang anak itu aja nggak berani ke sungai. Oke lanjut besok ya, gue dipanggil emak nih. Jangan lupa RT dulu. Dimas dibuat terkejut dengan kabar yang Faiz bawa. Mereka berdua langsung lari menuju sungai, dan benar saja di sana kondisinya sangat ramai. Bahkan beberapa santri dan warga udah ada yang menyusuri sungai, yang kondisinya lagi pasang. Santri-santri yang bisa berenang dikerahkan. Mereka memakai batang pohon pisang, yang dipotong dan dijadikan rakit ala kadarnya. Sunggainya sendiri teke terlalu besar namun arusnya sangat kencang. Dimas juga ikut dia masuk di bagian kloter kelima. Dia terakhir kali kelihatan di mana? Tanya Dimas pada anggota yang lain. Mereka meraba bagian sisi sungai, hingga sampailah mereka di titik yang cukup jauh. Mereka tiba di jembatan yang udah ambrol, yang jaraknya sekitar 7 m dari tempat Bayu tenggelam. Mana mungkin Bayu sampai di sini? Ini sih udah terlalu jauh. Dimas dan yang lainnya berinisiatif untuk memasang jaring di sana, berharap Bayu nyangkut di jaring itu. Kondisi sungai sendiri juga kotor karena banyak kayu-kayu lancip, mungkin karena pohon tumbang. DLL, Dimas termenung, dia tidak siap kehilangan sahabatnya. Perasaan sedih menjalar di hati Dimas. Bagi Dimas, Bayu bukan hanya sekedar sahabat, tapi udah bagian dari saudaranya. Perasaannya kalut, dia hanya bisa berdoa semoga Bayu cepat ditemukan. Sejenak Dimas dan para santri yang tadinya mencari Bayu berhenti di jembatan itu dari kloter terakhir di sore. Itu mereka tidak menemukan jejak Bayu sama sekali. Kebetulan di sana juga ada Taufik, orang yang sebelumnya bersama Bayu saat kejadian.
Tanpa basa-basi Dimas langsung menyerbu Taufik meminta penjelasan. Jadi kronologisnya, awalnya Bayu, Taufik, dan Fikri mau masak namun mereka kekurangan cabai dan memutuskan buat mengambil cabai. Di seberang sungai Fikri dan Taufik sudah melarang Bayu untuk ikut nyebrang. Namun Bayu tetap ngeyel. Udah lu di situ aja nggak usah ikut nyebrang. Taufik menasehati Bayu. Namun ketika dua temennya udah nyebrang, Bayu justru ikutan juga, dia terjun ke sungai Fikri. Lu ngapain sih Bayu? Udah gue bisa kok, santai aja. Taufik, Bayu balik aja lu. Ya rupanya, di depan pintu kamar Bayu ada tulisan Arab yang ditempel. Tujuannya buat memanggil Bayu biar tahu arah jalan pulang. Namun sayang, sebelum sampai kamar perasaan Dimas mulai tidak enak, perlahan Dimas menaiki tangga hingga sampai pertengahan. Dia ngelihat Bayu masuk kamar dan pintunya dibuka. Dimas yakin hal itu bukanlah halusinasi. Dimas ngelihat baju dan celana yang dipakai. Bayu persis dengan yang terakhir kali dikenakan. Baju oranye dengan celana pendek. Akhirnya Dimas kembali ke bawah selama tidur di bawah Dimas, dan yang lain mencium bau yang masih saja tidak hilang. Setelah 7 harian Dimas memutuskan buat ziarah ke makam sahabatnya. Dimas tentu sedih tidak menyangka akan kehilangan Bayu secepat itu. Bagaimanapun juga Dimas dan Bayu pernah dekat. Dimas hanya bisa mendoakan Bayu 3 tahun setelah kejadian itu. Dimas lulus dari pesantren dan dia berniat pulang naik bis. Bis dari Palembang ke Tangerang, namun bis itu transit di Lampung untuk mengecek mesin, sembari menunggu. Dimas akhirnya keluar buat nyebat. Kebetulan bisnya ini berhenti di samping kiri jalan. Saat pandangan Dimas lurus ke depan, Dimas ngelihat di seberang sana ada Bayu. Dia lagi berdiri dan ngelihat ke arah Dimas. Bayu tersenyum-senyum yang bahkan tidak bisa Dimas lupakan sampai sekarang. Sorry ya Yu, saat lu butuh gua nggak bisa maksimal bantu elu. Tamat.